makro 101. Nah, itu untuk tilawah. Nah, terusannya yang ini tadi sampai an-nahl yang untuk murotal baik remaja maupun untuk dewasa. Berarti halaman berapa? Coba dilihat. 282, Pak. Nah, sampai akhir. Udah paham ya pola memahaminya? Jadi kalau umpamanya murotal dapat surat Yasin gitu ya, ya dijilid 2 carinya. Ya. Oh, dapat surat Yusuf, nah jilid 1 carinya. Oke? Karena yang jilid 1 surat Al-Fatihah sampai surat An-Nahl. Oke? Yang jilid 2 surat Al-Isra sampai An-Nas. Dah, ini pola memahaminya. Dan seperti kemarin, seperti saya jelaskan bahwa belajar qiraat sab'ah itu mesti harus menguasai kaidah usuliyah dan farsul huruf. Nah, kaidah usuliyah atau kaidah umum, farsul huruf atau kaidah khusus. Maka di sini kita tentu akan membahas ya kaidah umum atau kaidah usuliyahnya Abu Amr, karena kita akan membahas masalah bacaan Abu Amr baik aduri asusi tentunya ya. Nah, maka yang berhubungan dengan kaidah usuliyah itu babnya apa saja? Coba dilihat di daftar isi. Ya, atau pendahuluan ya. A, B apa? Biografi Imam, Biografi Imam Abu Amr. istilah-istilahnya. Nanti Istilah-istilah istilah-istilah coba dilihat. Halaman berapa itu? Halaman halaman 5 apa 12. 15? 5 12. kan? Oh, istilah-istilah 12. Coba dilihat di bab di halaman 12. Jadi untuk memahami buku itu pertama itu lihat daftar isi, ada apa ini? Isinya apa? Nah, tuh. Ini sebagaimana yang lain, jadi untuk istilah-istilah yang harus dikuasai oleh ya pengkaji Abu Amr. Qiraat Abu Amr berarti untuk riwayat Adu dan Nasusi itu harus tahu istilah-istilah ada berapa ini. 1, 2, sampai mana itu. Sampai berapa coba dilihat. Sampai 23, Pak. Sampai 23. Oke, pertama coba kita lihat. Qiraat. Nah, kalau kita bilang qiraat, coba coba dibaca sebentar aja. Saya kasih waktu 1 menit, cepat. Qiraat dan riwayat, ya. Qiraat, riwayat, dan torik. 3 itu tolong dibaca dalam hati. Mainkan stabilo. Nanti saya jelaskan. Kalau dibaca nanti ini pakai Zoom enggak apa itu enggak efektif. Baca sendiri, fokus, ya. Apa itu qiraat, apa itu riwayat, apa itu torik. Nah, 1, 2, 3. 2 menit, 2 menit.
Nah, oke ya. Jadi begini, kalau kita bilang istilah kiroat, itu mesti sebuah bacaan Al-Quran yang dibangsakan kepada nama imam. Ingat-ingat. Oh, kiroat apa? Kiroat asim. Nah, berarti nanti kalau kiroat asim, itu berarti subah dan hafes. Gitu loh. Ngerti? Nggak boleh. Kiroat siapa? Kiroat hafes. Enggak. Ya, ingat-ingat. Nah, kalau yang perawinya namanya bukan kiroat tapi riwayat. Nah, gitu. Oh, riwayat siapa? Hafes. Riwayat siapa? Subah. Nah, dalam hal ini karena ini imamnya. Kiroat siapa? Kiroat Abu Amr. Nah, gitu. Terus bacaannya menurut riwayat siapa? Menurut riwayat Ad-Duri atau menurut riwayat As-Susi. Nah, gitu. Nah, karena bacaan Al-Qur'an itu ya antara dua perawi dari seorang imam itu tidak ada yang sama kalau kita tinjau dari awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an. Ya, walaupun ya dalam ayat-ayat tertentu ya itu sama, tapi banyak ya yang tidak sama antara bacaan kedua perawinya ya. Ad-Duri dan As-Susi. Nah, itu banyak yang nggak sama. Jangankan itu, jangankan Ad-Duri As-Susi. Perawi Asim aja Subhan dan Hafes itu banyak ya, banyak yang tidak sama. Nah, kemarin mungkin sudah saya jelaskan, Indonesia itu lagi bikin Al-Quran untuk riwayat Su'bah. Nah, sedang kita kerjakan di Kemenak, ya, tim pakarnya Ustadz Asin dan saya. Nah, ini sedang mudah-mudahan tahun depan atau apa itu ya paling lambat tahun berikutnya lagi, tahun depan ini tahun 2002, paling lambat 23 ya, tapi diharapkan tahun 2002 itu sudah tercetak untuk riwayat Su'bah. Nah, sehingga kita akan mengetahui bacaan Su'bah seperti apa. Tapi Su'bah pun ya, atau bahkan untuk riwayat Kolon atau Ad-Duri, As-Susi atau Waris, yang ada Al-Qur'annya kita bikin. Kalau kita nggak tahu teorinya, nggak tahu ilmunya, juga nggak bisa, Neng. Ya, supaya tahu kita, wah ada Qur'annya ya ini. Berarti kita tinggal baca, nggak bisa. Ya, mungkin bisa tapi asal-asalan, ngasal. Membaca kitabullah, kata firman Allah kok ngasal. Yang benar aja, harus tahu ilmunya. Nah, gitu. Jadi Anda nanti kalau sudah menguasai qiraat sama, apalagi ini yang kemarin kita belajar waras, kita kuasai secara teori, keilmuannya, Abu Amr, Adul Asusi kita kuasai. Insya Allah kita kalau ada Al-Qur'annya, itu tinggal makan aja ibarat makanan. Jadi atau minimal sudah bisa memahami, karena liku-likunya dari qiraat imam tersebut sudah tahu, ya, sudah pernah mengkaji. Nah, kita harapkan gitu. Jadi jangan sampai mustabaqoh ya, kita nafi berarti kolun waras, Ibnu Katsir berarti al-Bazi kumpul, Abu Amr berarti Ad-Duri dan As-Susi. Itu harus kita kuasai. Nah, oke. Jadi sekali lagi, boleh disebut kiroat. Halo, kalau bacaan kedua perawinya sama. Nah, satu ayat umpamanya ya. Ya umpamanya ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu antara Ad-Duri dan As-Susi sama. Oh, berarti kita boleh bilang, oh ini tadi qiraat Abu Amr ya. Oh iya, kenapa? Karena bacaan Ad-Duri dan As-Susi tidak berbeda. Gitu. Oke, tapi umpamanya ya, umpamanya ya'lamu ma baina aydihim. Ya'lamu ma baina aydihim itu untuk Ad-Duri ya'lamu ma. Di mim yang pertama dengan mim yang kedua tidak diidghamkan tapi baca izhar. Tadi tidak diidghamkan. Tapi kalau untuk As-Susi
itu dibaca idgham kabir, yaitu ya'lamma. Maka kita bilang gini, loh, ya'lamu ma baina aidihim, bacaan Abu Amr bagaimana? Nah, harus kita urai. Bacaan Ad-Duri dibaca mim yang pertama dan yang kedua tidak diidghamkan, yaitu apa? Ya'lamu ma baina aidihim. Oh, itu Abu Amr untuk riwayat Ad-Duri. Ya, kalau Abu Amr untuk riwayat As-Susi, ya'lamu ma baina aidihim, mim yang pertama diidghamkan, namanya idgham kabir, jadi ya'lam ma baina aidihim. Berarti dua kali, gitu loh. Karena bacaannya nggak sama antara dua perawi. Dan memang, kemarin sudah kita jelaskan, bacaan kita belajar qiraat sam'ah. Ya, banyak orang, ya saya ulangi lagi, banyak orang salah paham. Belajar qiraat sam'ah itu dikira belajar 7 macam bacaan Al-Quran. Yang benar apa? 14 macam bacaan Al-Quran. Ya, oke. Nah, kenapa 14? Itu kalau ditinjau dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Kalau ayat-ayat, ya, dua ayat kayak Ihdina Shiratal Mustaqim, Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ya sama, ya. Tapi kalau satu surat Al-Fatihah antara Ad-Duri dan As-Susi nggak sama, ya. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman kalau diwasolkan Ar-Rahmanir Rahim dengan Maliki, ya, itu bacaannya untuk Ad-Duri Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu bacaan Ad-Duri. Kalau bacaan As-Susi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, gitu, itu bacaan As-Susi. Nah, berarti kalau ditinjau satu surat Al-Fatihah, kalau Ar-Rahmanir Rahim waqaf sama antara Ad-Duri dan As-Susi. Tapi kalau Ar-Rahim dengan Malik diwasolkan antara Ad-Duri dan As-Susi tidak sama. Padahal bacaan Al-Quran, belajar Al-Quran untuk qiraat sam'ah atau qiraat siapa saja, itu kita harus tahu hukum bacaannya baik wasol maupun waqaf. Jangan tahu hanya wasolnya atau waqaf saja, baik wasol maupun waqaf. Ingat itu. Bacaan hafiz juga harus tahu wakofnya bagaimana, wasolnya gimana. Jangan kita hanya tahu wasolnya atau wakofnya. Nah, itu kalau kepingin mengerti, ya, belajar qiraat sam'ah. Sekali lagi, banyak orang awam yang salah paham, dikira belajar qiraat sam'ah itu belajar 7 macam bacaan Al-Quran. Tidak benar. Yang benar 14 macam bacaan Al-Quran. Kalau belajar qiraat sam'ah, itu belajar qiraatnya Imam 7 benar. Qiraatnya Imam 7, tapi bacaan Imam 7 itu kan masing-masing imam mempunyai 2 perawi. Nah, gitu lah. Jadi jangan dibilang 7 macam bacaan Al-Quran. Kalau bacaan Al-Quran, 14 macam bacaan Al-Quran. Oke, dah. Coba kita lihat lagi, ya. Qiraat, ya, riwayat kalau dibangsakan kepada nama perawi itu nama riwayat. Makanya Quran Indonesia itu bacaan siapa? Riwayat Hafiz. Gitu ya. Ini supaya tahu kalian, Quran kita ini, ya, Quran kita ini sebelum tahun, ya, sebelum tahun 2002, ya, Anda sudah lahir lalu belum, ya. Itu dulu tulisannya hanya Al-Qur'anul Karim, udah gitu aja. Ya, Al-Qur'an nggak ada embel-embel. Nah, saya usulkan, ya, tahun 2002, tolong bacaan orang Quran Indonesia itu dikasih Al-Qur'anul Karim menurut riwayat siapa. Minimal di dalamnya ada keterangannya, atau di dalam sambutan atau keterangan di bawahnya. Pokoknya dalam Al-Quran harus ada menurut riwayat siapa. Dulu cuma nggak ada itu Al-Quran, sehingga kita orang Indonesia, ya, kalau Anda ya orang tua kalian, ya, Anda belum tahu. Bahkan Anda sebelum masuk IG aja nggak tahu, dikira Al-Quran itu sama, ya toh. Nah, sekarang baru tahu kalau itu
Oh, Al-Quran itu menurut riwayat siapa? Oh kita belajar qiraat sab'ah itu ada yang riwayat qaulun, ada riwayat. Tahu-tahu bacaannya lain-lain, Qur'annya juga lain-lain. Nah, makanya itu tadi kita harus tahu. Jadi kita untuk riwayat apa yang tadi kita ceritakan, Indonesia akan mencetak ya karena sekarang sedang kita garap, kita kerjakan untuk riwayat Tu'bah. Nah, jadi nanti gitu. Jadi saya usulkan tahun 2002 itu tolong dikasih itu. Nah, kalau untuk torik, nah di bawahnya torik, ya toh, coba torik dengan wajah, tolong dibaca 1 menit, cepat, 1, 2, 3, kasih stabilo yang Anda merasa itu penting. Nah, oke. Jadi apa torik ya? Torik itu masa hidupnya adalah setelah perawi, kan masa imam tahunnya dekade imam, ya, terus baru dekade perawi, terus dekade torik. Nah gitu ya. Sebetulnya begini loh Neng, ya, mau imam, mau perawi, mau torik, ya, mau penyampai wahyu, mau penerima wahyu, itu sebenarnya sama semuanya itu. Istilah dalam pembelajaran ilmu qiraat aja. Umpamanya begini, ya. Jibril itu, malaikat Jibril, itu penyampai wahyu, ya. Penyampai wahyu istilahnya sebetulnya Jibril itu perawi. Perawi dari Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan pada Rasulullah SAW. Tapi diistilahkan namanya penyampai wahyu. Ya. Oke. Rasulullah itu diistilahkan penerima wahyu, ya toh. Tapi sebetulnya perawi. Rasulullah itu meriwayatkan dari Jibril, diriwayatkan kepada siapa? Sahabat. Gitu loh, Neng. Nah, ada. Terus ada nanti di belakang hari, pada zaman tabi'in dulu, setelah dekade para sahabat, ya, pada dekade Khulafaur Rasyidin, di masing-masing kota besar Islam pada waktu itu muncul ya orang-orang yang para ulama-ulama ya besar di masing-masing kota, utamanya di kota waktu itu yang kota besar adalah ya Madinah sendiri, maka Basra, Kufah maupun di Syam atau Damaskus. Nah, masing-masing kota itu ada ulama besar yang kesohor, bukan satu dua, banyak ya. Nah, maka bacaan-bacaannya dibangsakan pada nama imamnya. Imam siapa? Ini bacaan Nafi ya? Ya, ya. Padahal Nafi itu hanya pinjaman nama aja, bukan yang ngarang Pak. Yang ngarang Pak Nafi itu bukan. Oh, bacaan anu ya itu. Di Mekah ya? Iya. Oh, Mekah itu Ibnu Katsir ya. Kalau Nafi, oh di Madinah bacaan anu ya, Nafi ya. Oh, iya ya. Kalau di Kufah, Kufah itu apa? Asim apa Hamzah apa Al-Kisai? Ya, oh ini Asim, oh ini Hamzah, oh ini Al-Kisai. Di Basra siapa? Abu Amr ini. Abu Amr ini Basra. Abu Amr dilihat akan ada itu lahirnya kapan, kan ada autobiografi untuk Abu Amr, dibaca aja tapi nggak usah kita baca, bisa dibaca sendiri, ada kan atau biografinya. Oke, dan sekarang ya terus jadi imam kiroat itu sebenarnya perawi. Meriwayatkan dari para sahabat, diriwayatkan pada nama
mim jama, boleh silah mim jama. Silah mim jama, kalau dia itu berarti kalau lahum ajrun contohnya, maka terjadi hukum maja'in fasil. Ketika silah mim jama, boleh dibaca kosor 2 harokat, boleh dibaca tawasud 4 harokat. Walhasil untuk waras, untuk kolun, ya lahum adzaban wa adalahum ajro, itu 3 wajah baca. Nah ini wajah itu berarti dari apa yang diriwayatkan tadi, wajah bacaannya apa, ada lebih dari 1 namanya wajah. Wajah bacaan, al-wajhu. Oke, terus terusannya apa? Idgham kabir, apalagi idgham shogir, apalagi hak kinayah, apalagi huruf mat. Coba sekarang saya kasih waktu ya, saya kasih waktu 2 menit, idgham kabir, idgham shogir, hak kinayah. Halo, ada 3 itu. Halo, nyambung? Iya, Bapak. Ya, Pak. Ya, nomor berapa? Nomor 5, 6, dan 7. Saya kasih waktu 2 menit. Tolong dibaca. Yang penting mainkan stabilo. 1, 2, 3. Nah, oke. Idgham kabir ya. Kalau kita bilang, oh dari iki ya, Ian. Idgham kok ada yang kabir, ada yang shogir ya. Itu apa bedanya? Nah, sudah ya. Kalau idgham kabir, huruf yang diidghamkan dan yang diidghami itu sama-sama huruf hidup. Ya lamuma, ya lama. Fihi hudan, fihi huda. Ar-Rahmanir Rahim maliki, Ar-Rahmanir Rahim maliki. Ada sinin, ada sinin, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya idgham kabir. Kalau idgham shogir, itu yang diidghamkan mati atau sukun, yang diidghami hidup. Kayak kita belajar tajwidnya Hafiz ini ya. Ada idgham biguna. Idgham biguna ada nun mati atau tanwin ketemu lafaz atau huruf yang terkumpul dalam yanmu. Ya atau nun atau mim atau wawu. Nah, gitu. Nun mati atau tanwin ya. Nun mati dan tanwin itu kan ya. Tanwin nun mati juga kan. Berarti ini jenis kelaminnya idgham shogir. Gitu loh. Kalau idgham bila guna ialah apabila ada nun mati atau tanwin ketemu lam dan ro. Nah, itu jenis kelaminnya adalah idgham shogir. Nah, gitu loh. Ya. Mim mati ketemu mim, idgham mimi, idgham shogir. Dah, ya. Oke. Terus nomor berapa berikutnya? Hak kinayah. Hak kinayah itu sama dengan hak domir istilahnya ya. Domir hu atau hi gitu loh. Lahu apa fihi, ya bukan H, pokoknya yang menunjukkan mufrad mudzakkar ghaib, itu namanya hak kinayah. Nanti akan kita bahas untuk kaidah usuliyahnya Abu Amr yang berarti untuk aduri dan asusi. Pada istilah-istilah ini akan dijelaskan apa ciri-ciri khasna utamanya yang tidak sama dengan bacaan Hafiz. Oke,
Terus bawahnya apa itu? Nah, huruf mat. Tolong, huruf mat. Saya kasih waktu 1 menit karena ini udah ngulang. 1, 2, 3. Penting sekali ini huruf mat. Nah, oke. Jangan sekali-kali Anda jadi sarjana Al-Quran, apalagi dari IIKI. Bilang huruf mat adalah alif wawu ya. Enggak. Ingat. Huruf mat itu benar ada 3, alif wawu ya. Tapi masih koma, Neng. Ya. Komanya gimana? Nah, masih ada syarat. Ya. Jadi benar huruf mat itu ada 3, alif, wawu, ya. Tapi nanti itu masih koma, ya, baru 50%, ya, belum final, ya. Alif syaratnya menjadi huruf mat apabila dia ada rosem atau tidak. Nah, itu loh, ingat. Di mana sebelumnya huruf berharokat fathah. Oke. Wawu dia harus mati, bersukun. Baik ada rosem atau tidak, di mana berupa huruf yang berharokat dhamma. Ya. 3, ya sukun, baik ada rosem atau tidak, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat asro. Itu baru. Jangan alif wawu ya. Ya, ikulu, ada ya. Huruf mat bukan. Ya bukan, karena ya-nya tidak sukun. Dan sebelumnya tidak berupa harokat asro. Jadi tidak semua ya. Ya. Wakolu, wa. Nah, huruf mat bukan. Ya bukan. Karena apa? Wawunya apa? Tidak sukun dan sebelumnya tidak berharokat dhamma. Jadi gitu. Ya, ini alif wawu ya. Itu ya. Umpamanya kok ada rosum atau tidak? Nah, kan sudah belajar rosum usmani. Nah, yakulu ada rosumnya wawu ya. Tapi kalau nun wal kolami wa ma yasturun. Nah, nun ada bacaan panjang itu ya. Berarti ada huruf mat. Huruf matnya berupa apa? Wawu, wawunya apa? Gak ada rosem. Itu loh. Gak ada tulisannya. Artinya tidak ditulis oleh para penulis wahyu dulu. Oleh contoh lahu mahu dengan maka. Hu-nya ada bacaan panjang. Nah, itu berarti ada huruf A-nya. Huruf A-nya hu berupa apa? Kan wawunya nggak ada. Oh, huruf mat wawu. Wawunya mana? Tidak ada rosem. Tuh, gitu loh. Nah, nanti kalau Anda belajar untuk si waras ya, minhum ummiyuna. Waras kan kami jamak. Wa minhumu ummiyuna. Berarti kalau ada bacaan panjang, ingat-ingat. Kalau ada bacaan panjang mesti ada huruf mat. Kalau nggak ada bacaan panjang nggak ada huruf mat. Jadi minhumu ummiyuna ada bacaan panjang. Ingat-ingat. Di Maisuro halaman 59. Kalau ada bacaan panjang mesti ada huruf mat. Kalau tidak ada bacaan panjang berarti nggak ada huruf mat. Baliknya, kalau ada huruf mat mesti ada bacaan panjang. Dan kalau tidak ada huruf mat mesti tidak ada bacaan panjang. Itu kayak begitu itu kelihatannya ungkapan sederhana, tapi itu ungkapan yang sangat penting ya dan harus kita pahami. Nah, jadi apa tadi? Wa adzalahumu ajro. Ada bacaan panjang berarti ada huruf panjang. Huruf panjang berupa min apa? Berupa wawu. Wawunya mana enggak ada rosem. Jadi lahumu ajrun itu huruf mat wawunya enggak ada rosemnya, Neng. Ya. Tapi ada huruf matnya. Nah, selama ini kalau enggak ada wawunya berarti enggak ada huruf matnya. Bang, enggak ada huruf mat kok ada bacaan panjang.
Ada huruf mat ya nggak ada bacaan panjang. Nah, itu. Nah, jadi kita harus merubah mindsetnya. Huruf mat kayak gini nih. Ya. Kita bukan anak SD, anak taman kanak-kanak. Nggak jelas. Dan itulah yang dipahami buku-buku tajwid yang berbahasa Indonesia. Anda sudah punya buku tajwid, insya Allah representatif di Maisuro semuanya. Itu Maisuro itu ya kita diundang waktu puasa kemarin, kita disuruh presentasi masalah metode masing-masing. Diundanglah metode-metode yang punya metode di Indonesia ini, ya kumpulkan, ya di Jawa dulu dikumpulkan. Nah, apa yang kita, ya ada yang metode ekro, ada kiroati, ada tilawati, ada ummi, macam anuriyah dan lain sebagainya. Macam-macam metode tersebut, ya setelah kita, ya saya presentasikan masalah metode Maisuro, termasuk Kemenak sendiri, nggak nyambung karena terlalu tinggi. Memang tingkatan para ustadz dan ustadzah dan ini pakar ilmu tajwid, ya. Nah, Anda harus paham, ngerti, ya. Nah, ini lahir dari perut Iki. Nah, kalau Anda metode Maisuro juga lahir dari Iki, tuh Anda nggak paham, ditanya ganti nanya, lah Anda kemarin kemana aja? Nggak boleh kayak gitu itu. Nah, maka kemarin sudah Maisuro kan sudah kita waktu Anda KKL, ya toh, KKL kan kita anu lagi supaya ya alumni IKI itu betul-betul menguasai ilmu tajwid. Jangan yang tajwid yang penjelasannya yang abal-abal, nggak ada referensinya, nggak ada rujukannya, ngasal saja kayak gitu itu. Ya, oke. Dah. Nah, ini tadi apa masalah huruf mat. Nah, ingat-ingat huruf mat di Maestro 59 kalau ada bacaan panjang ya mesti ada huruf mat atau huruf len. Nah, kalau tidak ada bacaan panjang mesti tidak ada huruf mat atau huruf len. Baliknya juga gitu. Oke, di bawahnya huruf len. Tolong huruf len saya kasih dengan baliknya apa ini? Ya, huruf len dulu aja. Saya kasih waktu setengah menit. Tolong. Ini huruf len juga banyak yang masih masih enggak menguasai. Tolong dibaca setengah menit, 1, 2, 3. Nah, oke. Apa? Huruf len itu ada 2. Jadi waw sukun sebelumnya berharokat apa? Berharokat fathah atau ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Ini di Indonesia jangan sampai kita itu mat lin dan huruf lin. Nah, itu lain. Ngerti maksudnya? Contoh, ya, kalau huruf mat, huruf len ya, huruf len ada 2, waw fathah, ya sukun sebelumnya kasroh. Ya. Alam taro kaifa fa'ala. Kaifa kita baca ya. Alam taro kaifa fa'ala. Kaifa fa'ala. Itu yang ada huruf lin. Kaifa ya mati sebelumnya fathah. Oke. Nggak ada matlinnya itu. Yang ada huruf lin. Tapi kalau kita baca alam taro kaif. Nah, baru ada matlin. Ngerti? Sama dengan di ilafi Quraisyin ilafihim. Quraisyin diwasolkan, dibaca terus. Nggak ada itu matlinnya. Tapi di ilafi Quraisy Pakof ada matlinnya. Karena apa? Definisi matlin adalah apabila ada huruf lin, sesudahnya berupa huruf mati, tidak asli karena peristiwa wakof. Oh,
Itu ya, ini huruf lin sama lin aja sudah nggak jelas. Huruf mat, nah, dibilang apabila ada mat, nah itu ya. Nanti di baliknya ini, sudah ya, baliknya apa? Mat mutasil dan ya mat munfasil. Ya, kenapa mat mutasilnya enggak? Karena mat mutasil ya untuk Abu Amr ya itu sama dengan bacaan hafes. Di sini itu yang kita bahas yang tidak sama dengan hafes. Oke, coba mat munfasil definisinya apa ya? Terus tasdil hamzah baina. Coba mat munfasil, saya kasih waktu setengah menit. Nah, oke. Ini mat munfasil aja. Itu kalau kita baca pasti. Ini untuk Abu Amr, nanti akan kita bahas sana. Abu Amr untuk riwayat Ad-Duri, nah ini kan baru mengetahui istilah-istilah saja. Nanti bahasanya ya apa setelah bab ini ya. Jadi mat munfasil ini apabila ada huruf mat sebenarnya berupa huruf mati asli. Sebenarnya berupa hamzah ya. Berupa hamzah di lain kata. Hamzahnya hamzah kotok ya. Maka nah kayak begini huruf mat ya. Ya ayyuha ya. Ku anfusakum fi anfusikum. Itu semuanya mat munfasil. Tapi jangan pula kita itu lupa wa amruhu ilallah. Wa amruhu ilallah. Hu ada bacaan panjang. Berarti ada huruf mat-nya. Huruf mat-nya berupa apa? Wow. Wow-nya mana? Gak ada rosem. Loh, gitu loh. Akhirnya bisa. Nah, kalau ada huruf mat, walaupun nggak ada rosem, sudahnya berupa hamzah. Berarti apa hukumnya? Mat munfasil, gitu loh. Ya. Bihi ayu sholah. Nah, tuh. Bihi ayu. Hi ada bacaan panjang. Berarti ada huruf mat. Ya, huruf matnya berupa apa? Ya. Ya-nya mana? Nggak ada rosem. Sudahnya berupa hamzah di lain kata. Berarti mat munfasil. Kita selama ini, wah itu marsilah tawilah, marsilah, wah macam-macam gitu. Ya berarti termasuk ya lahumu ajrun untuk waris ya khusus waris ya. Lahumu ajrun dan salah satu bacaan kolun. Lahumu ajrun. Mu ada bacaan panjang berarti ada kurbannya. Kurbannya berapa? Wow. Waunya mana? Gak ada rosemnya itu. Nah, sesudahnya berupa apa? Berupa hamzah. Di lain kata. Berarti itu mat munfasil. Makanya nah kita kembalikan ke bacaan untuk wares ya dan untuk qolu. Nah, apalagi bawahnya tasdil ya dan idkhol. Tolong dibaca, saya kasih waktu 1 menit, cepat. Tasdil itu apa? Idkhol itu apa? Nah, oke. Ingat-ingat tasdil. Kalau kita untuk ngafal Quran, apalagi yang 30 juz ya, itu akan tahu AA Jamiyun itu bacaan tasdil. Ya toh? Ya, dibaca AA Jamiyun. Terus definitif itu apa sih tasdil itu? Tasdil itu adalah bacaan khusus huruf hamzah. Selain huruf hamzah nggak ada bacaan tasdil. Ingat-ingat. Ya. Nah, maka secara teori kalau hamzah karena ini ciri khas bacaan hamzah selain huruf hamzah nggak ada,
Hamzah itu ada kalanya Hamzah berharokat fathah, ada kalanya berharokat kasroh, ada yang ya, berharokat dhamma, yang sukun enggak, ya hanya yang berharokat. Hamzah kalau Hamzahnya berharokat fathah, bunyinya antara Hamzah yang berharokat fathah dengan alif. Berarti Hamzah berharokat fathah kan A. Bunyi A dicampur alif jadi A. Anzartahum. Nah, tuh. A jamiun. Kalau Hamzahnya berharokat kasroh, bunyinya antara Hamzah yang berharokat kasroh dicampur bunyinya dengan ya. Hamzah berharokat kasroh I. Dicampur ya menjadi I. Nah gitu. Nanti ainnakum. Ainnakum. Tuh gitu. Kalau Hamzah berharokat dhamma, bunyinya antara Hamzah yang berharokat dhamma dicampur wawu. Hamzah yang berharokat dhamma U. Dicampur wawu bunyinya menjadi U. Nah, contoh aunabbiukum menjadi aunabbiukum. Aunabbiukum. Nah, tuh bunyi U. Berarti Hamzah tasil itu berarti bunyi H, I, U. Bukan H ya. Kalau H lain. Ini H, I, U. Nah, tuh. Kayak kita baca orang. Umpamanya baca apa? Qul huwallah. Banyak orang baca qul huwallahu. Nah, itu sebetulnya kan baca aha nggak boleh. Qul huwallahu. Ini baca qul huwallahu. Itu baca tasil. Baca tasil fatalnya bukan hamzah yang dibaca tadi. Itu H. H itu nggak ada baca tasil, nggak ada. Yang punya baca tasil hanya huruf hamzah. Mungkin berharokat fathah, mungkin berharokat kasroh, mungkin berharokat dom. Terus bawahnya al idkhol, ya toh ya. Idkhol itu memasukkan alif di antara dua hamzah. Nah, jadi harus ada dua hamzah dulu. A'anzar tahu. Ada dua hamzah kan AA. Dimasukin alif, namanya alif fasal, alif pemisah. Nah, maka menjadi AA menjadi AA. Nah, jadi bacaannya apa? A'anzartahu. Dimasukin alif di antara dua hamzah. A'innakum. A'innakum. Nah, A'unabbi'ukum. A'unabbi'ukum. Nah, oke. Nah, ini nanti bacaan Abu Amr. Ya. Abu Amr itu ada bacaan ifkol. Nah, contohnya ya A'andar tahu hamzah keduanya ditasil berarti A, tapi juga ada ifkol yaitu memasukkan alif di antara dua hamzah berarti menjadi A'andar tahu A'unabiukum A'unabiukum A'innakum A'innakum. Kalau baca tasdil kedua ya pena maat idqol. Nah, oke. Dah. Kebetulan yang sekali lagi di sini kalau dia nanti dua hamzah dalam satu kata ya untuk bacaan Abu Amr berarti ya dia itu mentasdidkan hamzah kedua juga dengan al idqol. Oke. Sesudahnya bacaan apa? Al-Ibdal, apalagi? Al-Fatah, Al-Kubro, Al-Suro. Tolong dibaca ini ya. Al-Ibdal, terus Al-Fatah, Imalah Kubro, terus Imalah Suro. Saya kasih waktu 2 menit, cepet.
Nah, oke. Al-ibdal itu mengganti. Artinya, mengganti itu yang diganti, ingat-ingat, yang diganti itu hamzah. Ya. Diganti dengan apa? Pokoknya yang diganti hamzah, pokoknya biasa. Ya, umpamanya ya, minas sama i ayah. Minas sama i hamzahnya diibdalkan atau ditukar dengan ya menjadi minas sama iya ya. Nah, ini ibdal. Yuk minun hamzah lagi diibdalkan dengan huruf mat wawu. Yuminun. Loh, gitu loh. Kita, jita, situm, situm. Nah, tuh. Jadi yang diganti itu hamzah. Maka sekali lagi ya, huruf hamzah itu selalu jadi masalah. Makanya kalian kalau kepingin nggak pengen jadi masalah jangan jadi hamzah. Ya, orang kuliah jam setengah 8, jam 8 baru gabung. Nggak bener itu. Anda udah nggak serius itu. Itu mau ahli kiroat, mau ngerti. Nggak ada itu cerita kayak gitu. Ngimpi ya. Oke, dah. Apa tadi? Nah, terus apalagi? Al-Fatih, ya. Al-Imalah Kubro, Al-Imalah Sukro. Ingat-ingat. Al-Fathu, bukan fathah ya. Al-Fathu itu membuka mulut ketika mengucapkan alif. Musa, nah itu alif setelah sin, itu sa, itu alif ya. Ya. Oke. Istaro, nah itu alif setelah ro. Kenapa kok alif itu kan ya? Itu rosemnya. Jadi rosemnya alif ditulis dengan ya. Nah, itu urusannya dengan rosewat duha. Nah, itu ya alif setelah ka. Itu alif itu makanya Quran Timur Tengah di atasnya ada alif kecil dikasih tunjuk alif kecil untuk menunjukkan bahwa wih pembaca ya ini hakikatnya alif. Kalau di Uber, lu kenapa kok ya kalau di apa alif ditulis dengan ya itu Rasul Utsmaniyah. Para penulis wahyu dulu nulisnya matuka itu ditulis dengan ya alifnya. Oke, berbeda asolata. Asola itu alifnya ditulis dengan wawu. Makanya Quran Timur Tengah asolata itu di atas wawu ada alif kecil untuk menunjukkan, wih baca Al-Quran asolata ini wawunya itu hakikatnya alif. Kenapa ditulis alifnya dengan wawu? Itu Rasul Utsmaninya. Begitu. Jadi jelas kita menguasai masalah. Jangan main pokoknya aja, nggak jelas. Oke? Nah, terus imalah kubro. Nah, itu bunyi kalau kita orang Indonesia bunyi antara fathah dan kasroh, antara alif dan ya. Kalau kita orang Indonesia gitu. Kemana? Makan sate. Nah, itu bersih. Persis itulah namanya imalah kubro. Imalah kubro itu biasa juga disebut al-idya. Oke. Juga biasa disebut imalah mahdoh. Imalah ya, imalah murni. Nah, miring murni enaknya ngomong itu. Di persis itu tadi. Oke. Berarti bukanya kalau Al-Fatih ibaratnya 100 kita makan ya. Maka imalah kubro ini hanya 50%-nya. Nah, akan halnya bawahnya namanya imalah sugro. Imalah sugro itu biasa juga disebut ataklil atau baina-baina. Baina-baina itu sebetulnya singkatan bainal fathi wa bainal imalah al-kubro. Bunyi antara al-fatih ya dengan imalah kubro. Berarti kalau al-fatih itu kita ibaratkan tadi membuka mulutnya itu 100%, imalah kubro 50%, berarti imalah sugro itu buka mulutnya 75%. Dia agak buka dikit. Terus E-nya bunyi antara A dan E. Nah, A dan E berarti ada unsur E-nya. Jadi bukan kita orang Indonesia. Kemana? Bukan itu. Ini untuk imalah sugro
atau ataklil atau baina-baina ini di Indonesia dialek ini tidak kita dapatkan. Yang ada di Indonesia itu imalah kubro. Oke, jadi bunyinya apa? Wa ma adraka al-fatih. Wa ma adrika rika itu imalah kubro. Nah, di sini kalau imalah sugro atau baina-baina atau ataklil sama itu ya. Wa ma adraka ya, bukan adraka lain ya. Adraka itu imalah kubro. Wa ma adraka. Jadi ada unsur e-nya. Bukan adraka, bukan re. Kalau re, adraka persis nggak ada unsur e-nya. Wa ma adraka imalah kubro adraka lain kan ya. Nah, itu tadi imalah kubro ro. Bawahnya apa? Ya idhofah. Nah, coba ya idhofah dengan ya zaidah. Nah, coba dibaca ya zaidah sama ya idhofah. Saya kasih waktu 1 menit, cepat. Nah, jadi ya idhofah itu nanti yaknya itu antara ya di baris fathah atau sukun. Ini a'lamu. Nah, nanti bacaan yang lain ini ya a'lamu. Nah, gitu ya. Ya. Ma'iya Robbi. Nah, itu ya idhofah. Ma'i Robbi. Nah, gitu ya. Nah, berarti ya. Tapi kalau bawahnya ya zaidah, itu ya-nya nggak tertulis. Nggak ada rosemnya istilahnya. Nanti bacaannya antara isbat, ya, isbat apa ya dengan membuang atau hadful ya. Contoh, uji budak watad da'i idza da'ani. Nah itu da'i idza da'ani itu ya-nya nggak ada. Nanti ada bacaan uji budak watad da'i idza da'ani. Nah gitu. Jadi antara menetapkan ya dengan membuang ya itu namanya nanti istilahnya ya zaidah. Nanti di dalam itu di kaidah usulnya akan kita bahas lagi. Terus apa dawatul ya. Dawatul ya tolong dibaca 1/2 menit cepat dawatul ya. Nah, jadi dawatul ya itu adalah alif tapi asalnya dari ya, alif asliya tapi asalnya dari ya. Mungkin dengan ya, mungkin aja dengan alif beneran. Nah, itu masih dawatul. Yang penting asalnya dari ya, alif asliya. Jadi contoh umpamanya dawatul ya itu Musa. Nah, tuh alifnya tertulis dengan ya atau asalnya dari ya. Istaro ya. Lagi yang tulis dengan alif umpamanya Aqsa ya. Aqsal Madinati Aqsa itu walaupun tulisannya dengan alif dengan ya. Ad-dunya innamal hayatud dunya. Dunya itu dawatul ya walaupun alifnya tertulis dengan alif bukan dengan ya. Gitu loh. Asalnya fu'la itu. Nah, itu urusan ilmu Rasul Usmani kenapa alif yang asalnya dari ya kalau ditulis dengan alif.
Itu termasuk pengecualian dalam ilmu Rasul Musbani. Nah, oke, apalagi alif taknis, dzurra, ru'usul ain dan dzurra. Terus sampai alif rob tatolifa maksura. Saya kasih waktu 2 menit, cepet. Ini sampai nomor 23. 2 menit. 1, 2, 3. Ya, fokus. Mainkan stabilo, Neng. Nah, oke. Jadi alif taknis ya. Alif taknis itu pokoknya alif yang mengikuti wazan fa'la, fi'la, fu'la, fa'ala, fu'ala. 5 wazan. Kusala. Nah, itu ya. Kusala. Yang terakhir namanya istilahnya itu adalah alif taknis. Alif taknis itu sebetulnya dawatu ya. Jadi jenis dinamakan alif taknis. Jadi alif taknis hakikatnya dawatu ya. Nah, apalagi ya. Musa, ad-dunya itu disebut alif taknis juga, dawatul ya juga ya. Asro, nah itu dawatul ya juga nanti ya, dawatul ya. Oke, dah. Fa'la, fu'la, fi'la, isa ya. Najwa, fa'la, nah dan lain sebagainya. Pokoknya wazannya 5. Fa'la, fi'la, fu'la, fa'la, fu'ala. Nah, disebut alif taknis. Ru'usul ai. Nah, ru'usul ai nanti dibilang ru'usul ai. Kalau ada alif ya ru'usul ai ya itu alif ya dawatul ya enaknya ngomong ya. Alif yang tertulis dengan ya yang terdapat di sebelah surat ya. Jadi surat apa aja? An-Najm ya atau ya, Toha dan seterusnya itu. Ya. Wan najmi idza hawa itu sebenarnya dawatul ya. Tapi karena di akhir ayat termasuk di sebelah surat maka biasa juga disebut ru'usul ai. Jadi sebetulnya ya, mau dawatul ya juga ayo, mau ru'usul ai juga ayo. Nah, enaknya ngomong dawatul ya yang di akhir surat 11 surat. Oke? Nah, bawahnya apa? Durro. Durro itu hakikatnya dawatul ya juga. Tapi yang setelah ro. Jadi istaro, ya, sukaro, ya, zikro, ya. Jadi zikro itu apa? Dawatul ya. Zikro fi'la berarti alif taknis juga. Tapi bisa juga disebut durro juga. Tuh. Oke. Nah, kalau istaro hanya durro atau dawatul ya boleh, tapi nggak sampai istaro ifta'ala ya. Tidak sampai itu alif taknis tidak sampai. Yang terakhir ro mutatorifah maksuroh. Apa ro mutatorifah maksuroh? Ada ro di ujung kata ya, absorihim ro-nya di ujung kata. Sebelumnya itu ada alif absorihim ro ya. Wakina ada banari ri ro-nya berharokat kasroh sebelumnya alif. Itu namanya alif terletak sebelum
ro mutatorifah maksurah. Nah, itu nanti untuk bacaan Abu Amr itu ada apa taklil apa atau imalah sedihim wakina ada banir kayak gitu itu. Jadi ada. Nah, inilah istilah-istilah ya yang harus dipahami untuk belajar qiraat Abu Amr menurut riwayat Ad-Duri maupun As-Susi. Ya, istilah-istilah harus paham, nanti baru masuk ke kaidah usuliyahnya. Nah, oke, cukup. Sekian, tolong di-screenshot untuk laporan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.